Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal Hussein Harahap, Kepala SMP Negeri 38 Medan, mengikuti lomba GTK Transformatif, serta sebagai kepala sekolah. Konten karya yang saya pilih adalah kepemimpinan sekolah melalui kepala sekolah. Praktik baiknya, sekolah orang tua berbasis kolaborasi inquiry, atasi persoalan siswa, tidak datang sekolah, terlambat sekolah, keterbatasan baca tulis, keterbatasan membaca Al-Quran, semangat belajar yang relatif rendah, dan menjadikan orang tua sebagai guru di rumah. Seperti apa praktik baik ini? Kita saksikan lebih lengkap dan lebih terurai. Situasi yang melatar belakangi praktik baik ini adalah siswa datang terlambat setiap hari berjumlah 15 sampai 25 orang. Kemudian ditemukan juga siswa tidak sekolah. Dalam laporan guru BK dan wali kelas setiap bulannya berjumlah 50 sampai 57 orang. Siswa juga tidak memiliki semangat belajar yang dibuktikan dengan tidak mengerjakan tugas pembelajaran. Bahkan guru harus berkunjung ke rumah. Ditemukan juga siswa yang tidak bisa baca tulis, tidak lancar membaca, tidak bisa membaca Al-Quran. Siswa yang orang tuanya broken home. Hasil asesmen tahun ajaran baru menjadi data pengungkap permasalahan ini secara akurat, tajam, dan terpercaya. Yang menjadi tantangan dalam praktik baik ini adalah Perwal Kota Medan. Anak Medan tak boleh putus sekolah. Kemudian peran ekskul menjadi peluang besar mengatasi persoalan ini. Begitu juga dengan co-curricular, praktik baik, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tantangan yang paling mendasar adalah pendidikan dasar wajib 9 tahun. Dan orang tua menjadi guru di rumah. Oleh karena itu, sekolah orang tua adalah solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Dimaksudkan sekolah orang tua ini adalah sekolah di mana orang tua datang ke sekolah terjadwal, terencana, terukur melalui program-program yang telah disiapkan oleh sekolah. Aksi nyata yang dilakukan dalam praktik baik ini adalah sekolah orang tua berbasis kolaborasi inquiry, diawali dengan rapat koordinasi tim penjamin mutu pendidikan sekolah yang mengulas persoalan melalui sekolah orang tua. Kemudian, sekolah orang tua dilaksanakan secara konsisten, terencana, terjadwal. Sasaran pertama dari praktik baik ini adalah 70 orang tua siswa yang terdata dalam permasalahan situasi praktik baik ini. Proses sasaran ini dilakukan dengan 3 langkah. Setiap langkah memiliki tahapan-tahapan. Kita akan mendengarkan bagaimana proses sekolah orang tua itu berlangsung dari tahap demi tahap, bahkan dari langkah demi langkah. Ada 15 sampai 25 siswa setiap hari datang terlambat. Yang kedua, 50 sampai 60 lebih 7 per setiap bulan hasil rekap dari guru BK itu tidak datang sekolah. Kita buat sekolah orang tua ini. Nah, anak-anak itu sering tidak mengerjakan tugas penguatan dari sekolah orang tua. 4. Anak-anak yang datang ke sekolah ini banyak lulus jalur domisi dekat. Sepertinya tidak mungkin dia terlambat. Anak-anak yang masuk ke sini banyak yang dapat bantuan. 6. Kenapa dengan sekolah orang tua? Pendidikan sekolah orang tua kita ini
Orang tuanya umumnya pendidikannya SD, SMP, SMA. 7. Kenapa harus ada sekolah orang tua? Kita perlu ada parenting. Parenting adalah sebuah cara bagi orang tua bisa tahu mensukseskan anaknya, mendidik anaknya. Kenapa sekolah orang tua ini dibuat? Yang mana yang paling berhasil? Bapak dari mana? Kerja tugas PNS. Kalau ibu, apa yang paling terasa dari 7 yang saya uraikan tadi? Kenapa sekolah orang tua dibuat? Ibu? 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 33 siswa sasarannya. Tapi kita kelompokkan dalam 2 kelompok. Jelas ya? 2. What is sekolah orang tua? Adalah sebuah sekolah di mana orang tua wajib datang demi anak dan untuk anak. Jadwalnya kapan Pak? Diberitahu setiap minggu. Materinya apa Pak? Nanti dikasih tahu materinya. Oke. Di mana sekolah? Masalah kayak gitu. Masalah kayak gitu. Lalu obat masalah itu apa? Ya, kalau paling bagus ya. Obat masalah itu 1, daftar ke sekolah orang tua. Nggak daftar lagi, wajib masuk sekolah orang tua. Setelah langkah pertama perencanaan dengan tahapan-tahapannya, dilanjut dengan langkah kedua, yaitu aksi nyata dengan tahapan-tahapan. Serta langkah ketiga adalah laporan raport orang tua. Indikator ketercapaian dari tahapan ini adalah 1. Siswa tidak datang terlambat, 2. Siswa selalu sekolah, 3. Semangat belajar makin tinggi, 4. Peran orang tua menjadi guru di rumah, dan yang kelima, hasil belajar anak meningkat. Praktik baik sekolah orang tua ini benar-benar berhasil dengan indikator ketercapaian. Pertama, siswa tidak datang terlambat. Yang kedua, siswa sekolah meskipun tidak sekolah karena alasan sakit. Ketiga, orang tua selalu hadir dalam setiap pertemuan sekolah orang tua. Yang keempat adalah buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat terisi dengan baik melalui orang tua. Dan yang terakhir adalah hasil belajar anak meningkat. Berikut ini pernyataan orang tua terkait dengan bagaimana pelaksanaan sekolah orang tua itu. Karena adanya sekolah orang tua ini, kita bisa tahu dan bisa mengenali anak kita di sekolah seperti apa dan di rumah juga seperti apa. Jadi kita bisa menggabungkan antara pendidikan orang tua juga pendidikan dari sekolah. Jadi selanjutnya semoga anak kita bisa jadi anak yang lebih bermanfaat. Nama saya Edi Suprapto, wali dari Arfa Al-Kailah. Ya, menurut saya manfaat dari sini ya mudah-mudahan dari adanya sekolah orang tua ini anak-anak kita semua bisa ada perubahan dari kekurangan-kekurangan semua yang masing-masing lah gitu, bisa lebih baik lagi dan ada perubahan. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan. Ambil 1 daun selasi dibawa dari Kota Langkat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.